Halo teman perjalanan, selamat datang di episode 5 Ruang Bertumbuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Arya, biasa dipanggil Arya. Di sini mungkin aku akan bercerita beberapa hal yang aku pernah dapatkan selama beberapa tahun ke belakang. Entah itu aku mungkin daripada seperti yang emang lagi ngerantau gitu ya dari Bandung, karena rasa-rasanya perantauan itu butuh yang namanya arah gitu kan, sehingga mereka tidak bingung untuk ketika sudah di tempat orang lain. Nah, mungkin aku akan mulai gitu ya teman perjalanan, di mana aku itu asli dari Bogor. Asli di tempat yang emang bisa dibilang tuh kayak jauh dari kota gitu kan, karena berada di posisi di Bogor Barat, yang mana kalau misalkan kita perjalanan selama memakai kendaraan bermotor itu sekitar 3 ataupun 2,5 jam mungkin ya, karena ya mungkin entah itu karena macetnya aja, karena banyaknya kendaraan ataupun yang lain, apalagi kalau misalkan kita itu pakai kendaraan bermobil gitu kan. Nah, pada akhirnya aku jauh daripada perkotaan, kita tumbuh di pedesaan yang emang mengajarkan bahwa hidup itu harus mandiri. Jadi dididik dari dulu, dari awal aku kecil itu memang harus mandiri gitu kan. Entah itu segala bisa dalam hal apapun gitu kan. Untuk bersosialisasi pun itu harus bisa sendiri gitu kan. Nah, teman-teman semua, ketika emang teman-teman itu ingin beranjak dewasa gitu ya, aku kira hal yang bisa diambil dari pelajaran aku tuh salah satunya yaitu harus berani diri sendiri gitu. Kenapa? Karena banyak orang mungkin beberapa dari kalangan laki-laki gitu ya, itu pasti pernah yang namanya di fase malu, dan juga di fase bisa melakukan apa aja itu sendiri. Tapi sedangkan perempuan itu masih banyak yang malu-malu gitu kan untuk bisa dirinya sendiri itu berkembang, entah itu beradaptasi, bersosialisasi dimanapun. Nah, yang aku tanamkan dari awal, aku dulu sempet SMP ataupun SMA itu memang aku di madrasah aliyah dan juga madrasah sanawiyah, yang mana aku diajarkan untuk mandiri dan juga bisa bisa yang namanya bertumbuh ataupun berkembang dimanapun. Dan guru aku pernah bilang, ketika kamu berpijak di bumi ini, lakukanlah apa yang bisa dilakukan yang terbaik gitu kan, gitu. Karena dalam artian kita bertumbuh dimanapun itu bisa, kita bisa menemukan jalan ketika kita mencarinya gitu ya. Karena aku kira kayak jalan itu pasti ada, entah itu bisa lewat kanan, entah itu bisa lewat kiri, ataupun bisa lewat belakang. Kalau jalan tuh pasti ada di mana aja gitu kan. Tapi sekarang bagaimana caranya kita menemukan jalan tersebut dan ingin bergerak? Karena banyak orang yang bisa berpikir dirinya itu menemukan ide kreatif dan yang lainnya mungkin ya, sehingga mereka ingin mempunyai inovasi atau mungkin ya lebih ke cita-cita ya teman-teman. Kayak cita-cita mereka tuh ingin digapai setinggi langit gitu ya. Namun apa yang sekarang kita lakukan adalah kita hanya bisa merencanakan tanpa adanya action gitu kan, aksi. Karena ada yang bilang kalau misalkan kita mau bertumbuh, itu harus aksi gitu kan, bergerak gitu kan. Nah, dalam perjalanan aku mulai dalam keterpurukan gitu ya. Beberapa hal setelah aku lulus pun dengan segala cobaannya, aku tidak terima di PTN mungkin ya di negeri dengan tahun pertama gitu kan. Karena aku kan lulus itu di 2021 gitu ya.
Cuman karena 2021 itu entah kenapa gitu ya, aku mungkin yang dirinya merasa sangat ingin masuk negeri, dan dalam artian aku bisa, aku bisa. Aku tuh dulu percaya diri banget gitu ya, entah kenapa gitu. Ada yang bikin aku yakin gitu, bisa masuk ke negeri gitu kan, universitas ternegeri juga gitu. Salah satunya. Tapi apa? Ternyata mungkin Allah gitu ya menunjukkan jalan yang lain gitu. Ketika itu pun yang emang aku dulu mungkin bisa dibilang kelasnya itu waktu SMA, MA itu ya kayak apa ya? Kelas A gitu loh, kayak misalkan beda dari yang kelas ke bawah gitu. Nah, tapi karena apa ya, keegoisan tersebut dalam hati yang emang tidak ikhlas jika tidak masuk negeri, akhirnya aku ada jalan untuk ke swasta dulu gitu. Ternyata apa? Ketika kita tidak apa ya, walaupun dalam artian di sini kita raga itu kita mengatakan iya gitu, tapi hati enggak gitu kan. Nah, seakan-akan kita kalau tidak ikhlas seperti itu tuh ada aja gitu kan rasa yang emang pada akhirnya tidak kejelasan gitu kan. Nah, itu pun berimpact ke aku waktu itu. Swasta sempat sempat di Universitas Gunadarma, ternyata ya udah gitu kan, hanya kuliah, tidak serius seserius itu. Aku hanya fokus pada diri aku yang emang saat itu juga COVID ya, jadi nggak pernah ke kampus. Tapi ternyata apa? Ternyata ada apa ya, geretakan hati yang emang tidak sreg gitu untuk di Universitas Gunadarma itu gitu. Nah, teman-teman, ketika nanti apa ya di luar manapun itu, ketika kita emang tidak diberikan apa yang kita harapkan, ekspektasi kita itu harusnya jangan apa ya, jangan kayak merasa ini bukan yang terbaik. Justru mungkin yang terbaik itu akan diberikan yang memang tidak sesuai ekspektasi kita, tapi itu mungkin yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya aku ngerantau di mana, di Bandung gitu kan, setahun setelah Gunadarma, karena aku ada masalah ya tadi gitu ya dengan nilai, karena aku itu tidak menerima keikhlasan tersebut mungkin ya, nyobain ke PTN kemudian tetap aja gitu kan, kalau misalkan emang bukan rezeki gitu ya bahasanya, jadi ya akhirnya masuk swasta lagi gitu kan. Akhirnya aku nemuin passion, di mana passion aku tuh sepertinya komunikasi gitu kan. Nah, akhirnya aku masuklah di Universitas Islam Bandung. Akhirnya aku sendiri, walaupun punya paman di Bandung yang emang hanya nikah gitu sama orang Bandung, cuman beliau pun mengantarkan aja ke Bandung gitu kan, karena rumahnya tetap di Bogor. Tapi disitulah pembelajaran aku bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan secepat mungkin, dan juga bersosialisasi dengan siapapun gitu kan. Nah, konteks daripada bersosialisasi di sini gitu, kita boleh kenal dengan siapapun, tapi yang harus kita yang harus kita yakini bahwa jangan sampai kita pun terlalu percaya dengan orang baru, atau misalkan dengan orang lain gitu ya. Nggak semua itu kita bisa percaya gitu orang. Karena ya kalau misalkan kita bisa bayangkan secara logika adalah ketika kita mempunyai musuh gitu ya, dalam artian musuh, mereka itu bisa jahat kepada kita. Tapi yang lebih jahat itu bukan musuh, tapi teman. Kenapa aku bisa bilang bahwa teman? Karena bisa jadi teman itu bisa jahat, yang lebih jahat daripada musuh itu sendiri. Kenapa? Karena teman itu sudah mengetahui jati diri kita, mengetahui isi dalam diri kita, kelemahan kita itu seperti apa. Ketika teman itu menjadi musuh, itu akan lebih berbahaya, akan lebih jahat daripada musuh itu sendiri, gitu kan. Nah, pada akhirnya aku di Bandung sampai sekarang pun aku masih bisa bersosialisasi dengan baik. Yang penting satu gitu kan, teman-teman perjalanan juga harus lebih berani untuk mencoba hal baru, dan juga untuk bersosialisasi dengan siapapun. Karena entah siapapun itu orangnya, nggak akan ada yang tahu kesuksesan orang itu akan siapa gitu. Entah mungkin di tahun berapa dia akan menjadi orang yang sukses,
entah itu mungkin ada yang dari golongan seperti apa itu akan jadi sukses, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Maka ya banyaklah kenal-kenal dengan orang, tapi jangan terlalu percaya juga dengan mereka gitu kan. Sehingga kita bercerita ataupun apa ya jangan sampai ke siapapun gitu kan. Karena takutnya menjadi bumerang itu sendiri gitu. Nah, yang aku terapkan ketika aku bersosialisasi di Bandung itu ya, di Unisba. Itu aku sangat culture shock sebenarnya. Sebenarnya apa ya, culture shock itu kan hal yang emang kita baru temukan gitu ya. Kita baru temukan sehingga itu yang membuat kayak apa, "Oh, ini kok kayak gini ya ternyata di tempat seperti ini." Karena aku kira banyak hal-hal baru yang aku temukan karena mungkin aku lulusan dari MA juga ya, dari pondok gitu. Ketika keluar itu emang menemukan hal-hal yang emang berbeda, entah itu dari segi sikap ataupun perlakuan dan yang lain itu banyak sekali. Nah, mungkin di situ ya yang aku tadi maksudkan bahwa harus bisa beradaptasi. Namun jangan sampai kita pun tergolong dengan mereka yang emang tidak sesuai juga apa yang kita tekuni gitu, apa yang kita yakini sekarang gitu kan. Jangan sampai apa ya, tergolong untuk melakukan hal buruk lah ya gitu bahasanya. Kita cari yang baik-baiknya gitu kan. Nah, teman perjalanan di sini juga apa ya, aku tuh mau bercerita sedikit bahwa aku itu sekarang lagi aktif di berbagai komunitas, organisasi, mungkin internal atau dan eksternal. Nah, sebenarnya tidak salah gitu ketika kita mau menjadi mahasiswa seperti apapun gitu ya. Entah itu kita menjadi mahasiswa yang kupu-kupu mungkin kuliah pulang atau mungkin kalau misalkan di antologi kampus tuh kayak ada kura-kura kuliah rapat ya mungkin itu organisasi yang ikut organisasi atau komunitas ataupun volunteer-volunteer dan yang lainnya itu kan banyak ya. Nah, aku kira hal-hal yang di luar daripada kelas gitu kan, itu harus ditekuni lah, entah itu kita ikut UKM, LKM dan yang lainnya itu sejabannya itu bebas. Kita harus berani untuk mencoba hal baru, tantangan baru dan juga karena penyesalan itu di akhir gitu ya, teman-teman. Penyesalan itu di akhir. Aku kira sibukkanlah di masa yang sekarang gitu ya, yang mumpung masih dini gitu ya, masih muda. Karena ya nanti ketika kita udah menyibukkan dengan diri kita sendiri, kita pun nanti akan terbiasa gitu sampai ke Tuhan nanti. Ya siapa tahu kalau misalkan emang kita gak ada yang sukses, gak ada yang tahu ya kesuksesan kita itu di umur berapa. Ya kita tinggal menikmatinya aja gitu di masa tua gitu. Tanpa harus sekarang kita bekerja sampai titik penghabisan gitu kan. Sampai capek ke sana dan ke sini gitu kan. Jadi ya pada akhirnya aku kira udah gitu. Sekarang lakukan, bergerak gitu kan. Karena kalau misalkan kita hanya merencanakan akan jadi wacana gitu ya. Pada akhirnya kita sekarang bangun tidur, kita mikir mau ngapain, kita mau makan apa, kita bingung karena makan apa, tapi kitanya nggak jalan-jalan ya kita nggak bakal nemuin kita mau makan apa gitu. Itu kan pada akhirnya. Nah, disitulah kita harus mencari daripada hal-hal yang kita sukai gitu. Itu salah satu stepnya gitu kan untuk beradaptasi dan juga mengembangkan potensi diri kita gitu. Karena ada yang bilang banyak kita harus bisa tahu jati diri kita ya gitu. Kayak jati diri kita yang mau seperti apa, dengan fashionable kita seperti apa, dan itu harus gitu kan. Entah itu lewat Johari window mungkin caranya gitu ya. Entah itu dengan opportunity-nya, entah itu dengan weakness-nya dan yang lainnya itu bebas gitu kan. Dengan cara apapun. Teman-teman bebas untuk dimanapun ruangnya gitu. Bebas untuk berekspresi, bebas untuk yang namanya mencoba hal baru. Ketika kita salah, itu bukan artinya bukan kita harus down gitu ya. Justru bangkit daripada kesalahan itu lebih baik karena itu pembelajaran gitu kan pada akhirnya. Itu teman-teman. Nah, takut salah itu wajar. Aku kira takut salah itu wajar. Entah itu dia malu untuk ngomong gitu ya di depan banyak orang, entah itu dia malu karena mungkin ngerasa kayaknya aku kurang cocok deh kalau di sini, atau misalkan aku kayaknya nggak pede nih kalau misalkan masuk ke bagian ini gitu kan. Padahal skill yang kita punya
itu belum keluar sepenuhnya ketika SMA gitu ya, mungkin salah satunya. Nah, kuliah itu masih dalam proses. Nggak ada yang sekarang kita hasil yang emang tiba-tiba kita baru masuk kuliah, misalkan gitu ya. Aku yang di Bandung, perantauan, tiba-tiba semester 1 udah masuk, celeb, aku jadi orang ternama di Bandung gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin. Karena pasti ada proses gitu kan, dimana proses tersebut harus kita nikmati untuk hasil yang baik gitu kan. Ada mafuzat berkata man yazro yahsud kan. Barang siapa yang menanam ia akan menuai gitu kan. Dan jangan lupa juga di sini ada man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya gitu kan. Nah, pada akhirnya apa yang kita bisa petik bahwa ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita ingin menemukan apa ya, hasil yang baik, itu ya harus dengan bersungguh-sungguh gitu. Karena ya kalau misalkan kita sekarang leha-leha, malas, malu terus gitu untuk apa ya, beradaptasi, untuk ngomongin depan orang, ya mau bagaimana kita berkembang gitu kan pada akhirnya. Mau gimana kita bisa bertumbuh di ruang manapun gitu ya. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya, itu pasti berbeda-beda. Ada yang emang kesuksesannya itu di umur 25 tahun, atau ada yang mungkin baru 20 tahun pun sudah sukses, entah itu lewat apapun jalurnya. Entah itu ada yang di umur 30, ada yang di umur 40, itu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, pada akhirnya kita tuh hanya bisa berusaha gitu kan. Kita emang bolehlah kita untuk berekspektasi lebih gitu kan dengan apa yang kita inginkan. Tapi kan kita harus tahu gitu ya, apa ya, skema yang dibuat oleh Allah itu lebih baik. Skenario apapun yang kita buat untuk membuat film ternama di dunia gitu kan, skenario terbaik itu tetap skenario Allah gitu kan. Yang penting satu, kita yakin, kita bisa bertawakal, kita juga apa ya, yakin gitu terhadap apa yang telah direncanakan, berusaha semaksimal mungkin, udah cukup itu gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi aku kira hal-hal yang emang kita apa ya, ruang bisa bertumbuh ataupun berkembang, lakuin gitu, sok gitu ya. Nggak usah takut gitu kan. Karena selama ini yang aku temukan gitu ya, dan mungkin aku pun mengambil pelajaran dari mereka. Aku yang notabene itu apa ya, bangkit daripada keterpurukan, yang emang malu misalkan di depan orang lain gitu ya. Nah, teman-teman juga sama gitu ya. Bisa ngikutin cara aku gitu, entah itu dengan kita pede dulu aja gitu kan. Karena stigma negatif ataupun positif itu pasti ada gitu kan. Maksudnya konotasinya adalah dua gitu kan, positif negatif gitu kan, yang bakal berimpact dan berdampak kepada kita. Karena apa ya, ketika kita melakukan hal yang baik, itu orang tuh bakal ada dua yang positif negatif itu. Yang pertama positifnya mungkin orang-orang di luar sana ada yang mensupport kita, ada juga yang emang berpikiran bahwa oh ini bagus ya, udah berkembang dan mungkin bisa menjadi motivasi saya. Dan itu pun kealaman oleh saya. Ada ceritanya sedikit, teman saya yang setelah lulus itu dia langsung ke Turki gitu. Aduh aku lupa ya nama universitasnya. Pokoknya beliau di Turki dan di kedokteran juga gitu kan. Nah, pada akhirnya kan ketika kita melihat daripada sudut pandang aku, itu melihat kayak wow, keren loh gitu ya, bisa kuliah di luar negeri gitu kan. Sampai jurusan juga kedokteran gitu. Nah, yang aku jadikan di situ tuh bahwa oh ini aku malah termotivasi ya. Oh, aku bisa apa ya sekarang gitu ya. Aku di dalam negeri aku bisa apa ya. Nah, di situ mungkin ada dua kemungkinan. Aku yang bisa down gitu ya karena atas pencapaian orang, atau ya balik lagi itu bisa dijadikan motivasi bahwa oh iya, setiap orang tuh pasti ada jalannya masing-masing, ada prosesnya masing-masing. Nah, itu dampak positif yang aku dapatkan. Tapi mungkin ada orang lain yang bisa berdampak negatif juga gitu kan. Mengambil sudut pandang itu negatif. Salah satunya mungkin kayak apa sih, kayaknya dia ke Turki itu cuman buat cari nama mungkin, atau mungkin biar kelihatan pacarnya mungkin salah satunya gitu ya, kayak
oh ketika dia balik ke Indonesia kayak wow gitu ya, kayak gua kuliah nih di luar negeri gitu kan. Kayak punya nama gitu kan, nanti setelah lulus atau seperti apa. Itu kan banyak ya, maksudnya pikiran orang lain tuh kita nggak bisa kontrol gitu kan. Ya mereka itu bebas berpikir ke kita terhadap kita tuh seperti apa. Cuman balik lagi, kita harus bisa yang namanya bersikap bodoh amat gitu kan terhadap orang lain. Masukan-masukan, kritikan-kritikan ataupun saran itu boleh kita terima dengan baik untuk evaluasi diri, untuk merefleksikan diri. Nah, tapi bagaimana sekarang kita bisa menanggapi hal tersebut? Apakah kita bakal down atau kita ya apa ya namanya bakal bangkit daripada omongan-omongan stigma negatif itu sendiri gitu kan pada akhirnya. Itu teman-teman perjalanan. Nah, di sini juga aku sekarang sedikitnya lagi mulai untuk berani mengekspos diri mungkin ataupun membrandingkan diri sebagai apa ya orang yang belajar, selalu belajar dan ingin berkembang itu melalui konten konten media gitu apa konten media konten kreator gitu ya. Nah, tapi di sini juga aku memulai dengan rasa ketidakpedean gitu kan. Nggak tahu kenapa mungkin ada yang sama. Aku lebih baik sekarang aku ditunjuk menjadi MC di satu tempat dibanding aku disuruh ngomong di depan kamera selama 20 menit. Ngomong apa aja gitu sebenarnya. Kenapa gitu kan? Itu kan muncul pertanyaan kenapa? Nah, padahal jawabannya simple gitu. Ketika aku disuruh sekarang langsung jadi MC di satu tempat, itu aku udah pernah ada pengalaman yang berani dan orang-orang di sana pun nggak kenal sama aku gitu. Ya pede aja gitu. Karena mereka nggak kenal sama aku. Kalau misalkan aku di situ dengan MC yang bagus, dengan intonasi yang bagus, komunikasi yang bagus, ya mereka pasti ngelihat aku kayak, wih ini keren ya MC gitu. Itu kan yang aku pikirkan saat ini. Beda lagi sekarang ketika ada jejak gitu kan di media sosial gitu kan salah satunya. Ketika aku mengutarakan pendapat aku, mengutarakan apa yang aku pernah dapatkan gitu ke orang lain melalui media sosial, itu kan bakal berdampak apa ya cakupannya luas gitu kan, bukan hanya di satu tempat itu aja gitu kan. Secara logika aja seperti itu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Berarti kan orang itu pasti ada fasenya masing-masing. Maksudnya dalam artian ya orang itu bakal ada tantangannya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menanggapi hal tersebut gitu kan. Aku pun sekarang masih apa ya malu karena mungkin salah satunya aku tidak pede dengan fisik aku mungkin atau mungkin kata-kata aku yang emang takutnya freak mungkin ya dikatakan orang atau apa. Tapi aku kira kayaknya itu hal-hal yang gak harus aku pikirkan gitu. Wajar kita nggak bisa tadi ya mengontrol apa ya pikiran orang lain terhadap kita. Jadi ya kita bebas aja toh di dunia ini nggak ada yang emang kayak melarang satu personality kayak misalkan kamu nih ya nggak boleh ini dari orang lain gitu kan. Walaupun sekarang kayak kita dapat dari orang tua pun kan ya kalau misalkan kita dilarang seperti ini ya kita harus bisa negosiasi, kita harus bisa ngomong, kita apa ya melogikakan apa yang kita bisa kasih tahu gitu ya sehingga ya itu bisa diterima oleh orang tua. Nah begitu pun orang lain gitu ya, ya orang lain juga kita nggak bisa kayak oh ini ya lu harus suka sama konten gua, ini lu suka sama apa yang gua omongin, nggak gitu. Justru disitulah kita harus terima yang namanya perbedaan gitu kan. Perbedaan itu sangatlah indah gitu ya, aku kira kayak perbedaan itu indah. Kenapa? Karena si perbedaan tersebutlah yang bisa membuat orang itu berkembang gitu ya. Nah, disinilah yang aku pikirkan bahwa ya teman-teman di sini harus bisa sama gitu ya, sama aku pun bisa berani bertumbuh dimanapun, di ruang manapun gitu kan, dengan jalan yang berbeda-beda gitu ya. Karena ya aku pikir seperti itu yang emang apa ya, yang harus kita usahakan. Dan juga ya nanti kita akan tuainya tuh bakal ada gitu suatu saat nanti. Hasil yang emang kita usahakan, hasil itu kan tergantung usaha kita ya, sejauh mana dan upaya doa kita gitu yang terbaik. Nah pada akhirnya itulah yang akan kita dapatkan ketika usaha kita pun maksimal, ya hasil pun ya pasti akan maksimal gitu.
Aku pikir seperti itu. Baik teman-teman perjalanan, di sini aku ingin berpesan untuk teman-teman perjalanan semua dan mungkin aku juga pribadi gitu ya. Jangan lupakan bahwa waktu itu sangat berharga. Karena ada mafuzat ataupun kata-kata mutiara dari bahasa Arab bahwa al waktu atmanu minad dahabi, yaitu waktu itu lebih berharga daripada emas. Baidatul yaumi min dajajati godin. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam di esok hari. Nah, artinya teman-teman semua itu bisa melakukan sekecil apapun progres yang bisa dilakukan. Kita harus berani untuk melangkah di setiap waktunya. Jangan sampai ya tadi kita akhirnya ingin membuat perubahan besar tapi kita malu. Kita tidak bisa untuk melangkah kecil pun gitu ya ke depan, karena ya setiap langkah apapun, setiap kecil progres apapun itu yang akan menjadi perubahan yang sangat besar gitu kan. Nah, kalau nggak ya sekarang ya kapan gitu kan, gitu. Jadi hargailah waktu. Nah, mungkin cukup sekian dari aku, Arya. Semoga dengan apa yang aku ceritakan ya, walaupun ini apa ya, yang aku pure dapatkan gitu ya dari pengalaman dan dari pembelajaran, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap berjalan, temukan dirimu, teruskan perjalanan. Mungkin cukup sekian, terima kasih.